Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya. Perkenalkan, saya Risma Pramita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunitas pendidikan. Masuk ke topik pertama, yaitu lingkungan interfidal. Lingkungan interfidal adalah wilayah litoral atau interfidal adalah daerah pesisir yang secara berkala terpapar udara saat air laut surut dan kembali terendam saat pasang. Kawasan ini mencakup berbagai ekosistem seperti pantai berbatu, berpasir, dan dataran lumpur yang masing-masing dihuni oleh organisme dengan adaptasi khusus. Pada pantai berbatu, komunitas didominasi oleh epifauna, yaitu organisme yang hidup di permukaan, sedangkan pada subterranean seperti pasir dan lumpur lebih banyak ditemukan di fauna atau organisme yang hidup di alam sebelumnya. Lanjut ke pasang surut. Pasang surut adalah naik turunnya permukaan laut secara periodik akibat pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bumi. Perbedaan ketinggian pasang surut paling besar terjadi saat posisi bumi, bulan, dan matahari sejajar atau disebut pasang purnama. Sedangkan yang paling kecil terjadi saat ketiganya tidak sejajar atau disebut pasang purnami. Kisaran pasang surut ini menentukan dua zona litoral di suatu daerah yang juga dipengaruhi oleh bentuk dan kemiringan pantai. Besarnya kisaran pasang surut sangat bervariasi dari hampir tidak terlihat hingga mencapai belasan meter. Selanjutnya, kondisi lingkungan dan adaptasi organisme interfidal. Organisme di wilayah interfidal secara berkala terpapar udara dan mengalami perubahan besar dalam suhu, salinitas, serta kekuatan gelombang. Faktor seperti curah hujan, aliran daratan, hingga pembentukan es di daerah dingin turut memperparah variasi kondisi ini. Akibatnya, organisme yang hidup di wilayah ini harus mampu bertahan terhadap tekanan lingkungan yang ekstrim dan berubah dalam waktu singkat. Organisme interfidal mengembangkan berbagai adaptasi khusus. Penghuni pasir dan lumpur cenderung menggali untuk menghindari kekeringan dan kondisi ekstrim. Sedangkan organisme pada berbatu memiliki strategi seperti menutup jangka untuk menjaga kelembaban, memiliki pelindung keras untuk menahan gelombang, serta melekat kuat pada substrat agar tidak tersapu arus. Nah, selain itu, beberapa organisme mampu mentoleransi kehilangan air dalam jumlah besar, sementara yang lain mencari perlindungan di celah batu saat air surut, sehingga dapat bertahan di lingkungan yang keras. Masuk ke pantai interfidal berbatu, yang pertama ada zonasi. Pola zonasi berbeda-beda tergantung lokasi geografis, kisaran pasang surut, dan tingkat kepaparan gelombang. Zonasi terutama ditentukan oleh organisme sesil seperti alga, tritip, dan remis, meskipun hewan yang bergerak juga menunjukkan pola serupa. Biasanya dengan mengikuti pasang surut atau berlindung di kolam saat air surut. Pada pantai berbatu, bagian atas dihuni oleh lichen, alga biru, siput, periwinkle, dan isopoda. Di bawahnya siput periwinkle dapat ditemukan dalam jumlah sangat padat, diikuti oleh zona tritip dan kemudian agregasi remis pada bagian yang lebih rendah. Selanjutnya ada zona interfidal, dipengaruhi oleh faktor fisik dan biologis. Batas atas suatu spesies umumnya ditentukan oleh kemampuan bertahan terhadap paparan udara, suhu, dan salinitas. Sedangkan batas bawah lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi biologis seperti kompetisi dan predasi. Contohnya spesies terkecil hanya bertahan di bagian atas karena kalah bersaing dengan spesies yang lebih besar di bagian bawah. Selanjutnya, hubungan tropik dan peran pengembalaan serta predasi dalam menentukan struktur komunitas. Alga berdiri atau plankton merupakan produsen primer penting di komunitas interfidal berbatu. Meskipun produksinya lebih rendah dan dipengaruhi kondisi lingkungan, di daerah tropis faktor seperti cahaya tinggi dan suhu menyebabkan kekeringan. Sedangkan di daerah dingin produksi dibatasi oleh es. Di daerah sedang, alga bersaing untuk cahaya dan ruang. Hubungan tropik melibatkan herbivora seperti moluska dan bulu babi, filter feeder yang memanfaatkan plankton, serta karnivora seperti bintang laut dan siput predator. Herbivora juga mengontrol produksi dan komposisi alga, sementara kompetisi juga menentukan dominasi spesies. Predasi dan kompetisi menjadi faktor utama dalam struktur komunitas. Kehadiran predator menjaga keanekaragaman dengan mencegah dominasi satu spesies. Sedangkan tanpa predator, kompetisi meningkat dan satu spesies dapat mendominasi.
Selanjutnya hutan drought. Istilah merujuk pada berbagai jenis alga coklat yang berukuran sangat besar, biasanya hanya ditemukan di luar batas isotherm musim panas 20 derajat Celcius. Alga ini membentuk komunitas sofidal yang khas di daerah upwelling. Arus cepat atau gelombang kuat yang membutuhkan substrat keras untuk melekat dan tumbuh di berpanda-panda batu hingga kedalaman 20-40 meter tergantung pada kejernihan air. Hamparan kap terdapat di sepanjang perairan Amerika Utara dan Selatan, meluas hingga lintang subtropis di daerah upwelling. Kap merupakan alga besar yang memiliki struktur utama berupa vas untuk melekat, stek yang fleksibel, serta lembaran tripin untuk fotosintesis. Beberapa jenis memiliki kantong gas yang membantu tabrak permukaan agar mendapatkan cahaya maksimal. Dengan luas permukaan besar dan pasokan nutrien yang terus menerus, kap menjadi sangat produktif dan dapat tumbuh sangat cepat dan bahkan hingga puluhan sentimeter per hari. Masuk ke pantai berpasir, yaitu karakteristik lingkungannya. Pantai berpasir tersusun dari partikel kuasa, karbon cangkang, dan detritus dengan ukuran yang dipengaruhi oleh gunung gelombang. Daerah terlindung memiliki pasir lebih halus, sedangkan daerah terbuka lebih kasar. Bahkan dapat berubah menjadi kerikil yang kurang mendukung kehidupan karena tidak menahan air. Lingkungan ini tidak stabil karena butiran pasir terus bergerak oleh gelombang serta memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Oksigen di dalam substrat juga menurun dengan kedalaman hingga terbentuk kondisi anaerob. Namun pasir mampu menjaga kelembapan, menahan perubahan suhu dan salinitas serta melindungi organisme dari radiasi. Banyak organisme berpindah posisi mengikuti cepat muncul atau masuk ke kolam air saat pasang naik, sehingga distribusi spesies di pantai ini mudah berubah. Masuk ke komposisi spesies, pada pantai berpasir polusan primer didominasi oleh diatom, dinoflagellata dan alga biru hijau yang hidup di permukaan sedimen karena cahaya tidak menembus jauh. Produktivitasnya rendah sehingga sistem ini bergantung pada energi dari perairan sekitar dan detritus. Makrofauna memiliki keanekaragaman rendah, didominasi Polychaeta, Bivalvia, dan Crustacea. Zona atas ditempati Amphipoda, Isopod, dan kepiting. Sedangkan zona tengah dan bawah memiliki lebih banyak spesies seperti kerang penggaling dan suku predator. Adaptasi utamanya adalah kemampuan menggali dan mobilitas tinggi. Meiofauna adalah hewan sangat kecil yang hidup di antara butiran pasir. Mereka beragam, berjumlah banyak, dan memiliki berbagai tipe makan seperti pemakan detritus dan predator serta menjadi sumber makanan bagi organisme yang lebih besar. Kita masuk ke estuari. Estuari merupakan wilayah semi tertutup tempat sungai bermuara ke laut dan termasuk ekosistem paling produktif karena memiliki biomasa tinggi dari alga, lamun, dan fitoplankton serta didukung oleh ketersediaan nutrien dari darat dan proses retensi nutrien di dalam sistem. Produktivitas ini dipengaruhi oleh sirkulasi khas estuari, di mana alat tawar berada di atas air asin sehingga memungkinkan terjadinya daur ulang nutrien yang memicu ledakan fitoplankton di sekitar muara. Setiap estuari memiliki karakteristik fisik berbeda seperti debit sungai, topografi, pola sirkulasi, iklim, dan pasang surut yang membuat ekosistem ini lebih kompleks dibandingkan laut terbuka yang terdiri dari berbagai komunitas biologis. Di bagian hulu terdapat komunitas kawah garam di daerah sedang atau mangrove di daerah tropis yang sangat produktif dan berfungsi sebagai perangkap sedimen serta sumber detritus. Sebagian besar produksi primer di wilayah ini tidak langsung dimakan oleh flora, melainkan masuk ke rantai makanan detritus dan terurai oleh mikroorganisme. Bahkan dapat membentuk endapan gambut. Lingkungan ini memiliki variasi salinitas dan suhu tinggi sehingga hanya organisme tertentu yang mampu bertahan, namun tetap menjadi habitat penting yang bagi berbagai fauna seperti kepiting, siput, burung, serta tempat pembesaran ikan dan udang. Selain itu, komunitas lamun di zona intertidal dan subtidal juga memiliki produktivitas tinggi dan menjadi habitat penting bagi berbagai invertebrata dan ikan. Meskipun demikian, besar biomasa juga masuk ke jalur detritus. Pada bagian lebih laut terdapat komunitas daratan, rumput atau pasir dengan produktivitas yang bervariasi, di mana diantum bentik menjadi produksi utama dari organisme seperti Bivalvia, Polychaeta, kepiting, dan ikan mendominasi.
Burung juga berperan sebagai predator penting di wilayah ini. Sementara itu, komunitas pelaut estuari bergantung pada kemampuan, tetapi produktivitasnya dipengaruhi oleh kekurangan air. Distribusi organisme sangat dipengaruhi oleh toleransi terhadap salinitas, di mana spesies Euralim lebih mendominasi dibandingkan Stenohalin, serta dipengaruhi oleh pasang surut dan jenis sedimen. Masuk ke terumbu karang. Yang pertama, distribusi dan faktor terbatas. Distribusi terumbu karang sangat terbatas oleh kondisi lingkungan tertentu, meskipun secara global hanya meliputi sekitar 600.000 km atau kurang dari 0,2%. Luas samudra dan sekitar 15% wilayah laut dangkal. Terumbu karang umumnya ditemukan di daerah tropis karena suhu optimal pertumbuhan antara 23 sampai 29 derajat Celcius. Selain suhu, karang juga memerlukan salinitas tinggi sekitar 32 sampai 42 derajat ppt, serta intensitas cahaya yang kuat sehingga hanya dapat hidup di zona eutrotik dan umumnya pada kedalaman kurang dari 20 meter. Pertumbuhan dan keberadaan terumbu juga dibatasi oleh faktor fisik lainnya seperti pasang surut, di mana paparan udara terlalu lama saat surut dapat memenuhi karang. Selain itu, karang sangat sensitif terhadap kekuatan air dan sedimen konsistensi yang tinggi karena dapat membentuk permukaan karang dan menghambat proses makan serta mengurangi intensitas cahaya. Oleh karena itu, terumbu karang umumnya berkembang di perairan jernih. Masuk ke sosok karang. Karang merupakan hewan yang berkerabat dekat dengan anemon laut dengan kelas anozoa serta memiliki hubungan lebih jauh dengan ubur-ubur, hidroid, dan hidra. Tidak semua karang membentuk terumbu, sebagian hidup soliter atau dalam koloni kecil dan dapat ditemukan di perairan yang lebih dalam maupun lebih dingin di seluruh samudra. Karang membentuk terumbu adalah organisme koloni yang tersusun dari miliaran individu kecil yang disebut polip. Setiap polip menghasilkan eksoskeleton dari kalsium karbonat dan memiliki tentakel dengan sel penyerang untuk menangkap mangsa dan mempertahankan diri. Koloni karang terbentuk melalui reproduksi aseksual seperti pembelahan atau pertunasan, di mana polip terhubung dalam satu jaringan, serta melalui reproduksi seksual yang menghasilkan larva planktonik untuk penyebaran dan pembentukan koloni baru. Masuk keanekaragamannya, keanekaragaman kehidupan di terumbu karang sangat tinggi dengan ratusan spesies karang keren serta ribuan spesies seperti moluska, ikan dan burung laut serta berbagai makrobentuk, mikrofauna dan megafauna. Ekosistem ini mencakup hampir semua filum dan kelas antarganis pelaut. Terumbu di wilayah Indo-Pasifik memiliki keanekaragaman lebih tinggi dibandingkan Atlantik dan diduga berkaitan dengan sejarah geologi dan lamanya proses evolusi, di mana terumbu yang lebih tua cenderung memiliki lebih banyak spesies. Terumbu karang menyediakan habitat, makanan dan tempat berlindung bagi berbagai spesies dengan struktur fisik yang kompleks seperti celah dan rongga yang menciptakan banyak mikrohabitat. Berbagai kelompok invertebrata seperti moluska, spon, dan rata dan raksasa juga hidup di dalamnya, termasuk kina raksasa sebagai salah satu komponen penting. Masuk ke nutrisi dan produksi. Karang membentuk terumbu maritim memiliki hubungan simbiosis dengan alga fotosintesis. Lanjut ke rawa mangrove, merupakan ekosistem yang memiliki sekitar 60-75% garis pantai tropis dan subtropis, terdiri dari pohon dan semak yang tumbuh pada sedimen lunak di zona yang tertinggal atas. Sistem ini mirip dengan rawa garam karena memiliki biomasa tumbuhan di atas permukaan dan menjadi habitat dari spesies darat maupun laut. Tumbuhan penyusunannya bersifat euralim, yaitu mampu mentoleransi berbagai tingkat salinitas sehingga dapat hidup di perairan laut maupun hingga ke dalam estuari. Masuk ke apa itu mangrove? Mangrove adalah kelompok pohon dan semak yang terdiri dari sekitar 12 genus dan hingga 60 spesies tumbuhan berbunga dengan jenis dominan seperti Rhizopora, Avicennia, dan Briguera. Tumbuhan ini bersifat toleran terhadap garam dan secara ekologis terbatas pada wilayah rawa pasang surut. Mangrove memiliki ciri khas berupa akar, udara, dan akar dangkal yang saling bertaut di atas substrat lumpur yang diisi oksigen sehingga membantu memperoleh oksigen dari atmosfer serta memberi penumpang tambahan. Selain itu, mangrove memiliki adaptasi fisiologis untuk mengatur garam dalam tubuhnya, serta banyak spesies yang bersifat hidup, yaitu bijinya berkecambah saat masih menempel pada pohon sebelum tersebar oleh arus air. Lanjut ke ciri ekologi rawa mangrove, yaitu lingkungan mangrove ditandai oleh fluktuasi besar salinitas dan suhu serta sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Pertukaran air membawa nutrien masuk dan keluar serta memungkinkan pergerakan hewan seperti ikan dan udang. Mangrove umumnya terdapat di daerah dengan gelombang lemah
akan memperlambat aliran air dan menyebabkan penumpukan sedimen lumpur yang kaya bahan organik namun cenderung anoksik. Ekosistem ini didominasi oleh rantai makanan yang terputus di badan dan lumpur menjadi sumber utama energi bagi berbagai organisme seperti kepiting, siput, cacing, dan ikan. Selain mangrove, produksi perimbang lain seperti alga dan zooplankton juga berperan dengan nutrien yang banyak didaur ulang sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi. Baik teman-teman, cukup sekian dulu pertemuan saya kali ini. Bila ada kata saya yang salah, mohon maafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.